Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Randy Saputra, saya mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Manajemen angkatan 2018. Oke kawan-kawan semua, nah di sini saya merupakan salah satu anggota dari PHP 2D Mundung Laut. Di sini PHP 2D, mungkin kawan-kawan perlu ketahui, PHP 2D merupakan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa yang merupakan salah satu program dari Kampus Merdeka, begitu. Jadi di PHP 2D Mundung Laut ini, kami mahasiswa Universitas Jambi mengusung tema yaitu pemberdayaan desa, pemberdayaan masyarakat terhadap ekonomi kreatif batik, khususnya yang berada di masyarakat Mundung Laut sebagai pusat batik di Provinsi Jambi. Gitu. Oke kawan-kawan semua, pada pagi hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Soraya selaku pemilik batik Jambi Angso Putih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi terkait pembahasan kita, talkshow kita pada pagi hari ini terkait batik itu sendiri, saya mempersilahkan terlebih dahulu kepada narasumber kita pada pagi hari ini untuk memperkenalkan diri supaya kita lebih asik lagi gitu, Bu, ya, untuk berbincang-bincang santainya. Oke, saya persilakan untuk Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarifah Soraya, biasa dipanggil Soraya, dan juga biasanya yang lebih muda biasa dipanggil dengan sebutan Kak. Kak Yu. Oke. Ya. Selain saya bekerja di BKR sebagai pramuniaga, saya juga adalah pemilik batik Jambi Angso Putih. Oke kawan-kawan, tadi kita sudah kenal dengan narasumber kita yaitu biasa panggilan akrabnya yaitu Kak Yu selaku pemilik batik Jambi Angso Putih dan sebagai pramuniaga di Sanggar Batik Mundung Laut. Nah, gini Kak Yu, saya sedikit penasaran nih Kak Yu, awal mula Kak Yu tertarik terhadap kerajinan batik ini sendiri gitu. Istilahnya zaman sekarang nih kepo gitu Kak Yu. Saya kepo terhadap cerita Kak Yu, bagaimana Kak Yu bisa tertarik di kerajinan batik ini. Mungkin bisa diceritakan Kak Yu. Itu sekitar tahun 90-an pertama kali Kak Yu melihat orang membatik. Oh itu, ya. Di rumah Ibu Haja Juhria di Kelurahan Mundung Laut juga. Jadi pertama kali pas Kak Yu melihat orang membatik, Kak Yu langsung tertarik. Dari bahan putih kan akhirnya menjadi kain yang berwarna-warni. Iya betul. Dari situ awalnya Kak Yu ini pengen belajar membatik. Itu kemarin saat itu Kak Yu umur berapa gitu Kak Yu? Mungkin sekitar kurang lebih umur 18 tahun. Oh, masih SMA lah ya? Iya, SMA. masih sekolah, ya. Setelah Kak Yu tertarik, mungkin langsung Kak Yu langsung belajar gitu ya Kak Langsung Yu? belajar. Oh gitu. Mungkin pelatih pertama Kak Yu, Kak Yu masih ingat gak Kak Yu namanya siapa gitu? Oh ya, waktu itu ya di rumah Ibu Haja Juhria. Oh, Ibu Haja Juhria, Iya. gitu. Oke, setelah Kak Yu belajar membatik, kemudian Kak Yu, saya dengar Kak Yu juga sudah banyak nih mengikuti pelatihan terkait kerajinan batik ini, perajin batik ini sendiri. Mungkin bisa Kak Yu sebutkan nih, Kak Yu sudah latihan di mana saja gitu. Alhamdulillah semenjak Kak Yu belajar membatik, akhirnya memang Kak Yu terus membatik. Dan akhirnya Kak Yu menjadi pengrajin dari Ibu Juhria itu sendiri. Oh, gitu. Jadi dari pihak Pemda itu biasanya pengrajin setiap tahunnya ada dibawa untuk pelatihan ke luar Jambi, biasanya di Pulau Jawa. Jadi memang ada selama ini dari tahun 90 sampai sekarang itu udah banyak Kak Yu mendapatkan ilmu yang dibiayai oleh Pemda. Oke, berarti Ya. gratis istilahnya Kak Yu Ya. ya. Oke. Berarti setelah 18 tahun itu Kak Yu mengenal batik, berarti di umur segitu juga awal Kak Yu ikut pelatihan batik gitu Kak Yu. Benar Ya. ya? Oke. Oke Kak Yu, mungkin bisa Kak Yu sebutkan nih di kota-kota mana saja tempat Kak Yu latihan kemarin gitu. Selain pelatihan di Jambi, Uh-huh. itu Kak Yu sudah pernah diajak oleh dari pihak Pemda itu ke Pekalongan. Oh, Pekalongan. Pekalongan Ya. ya, batik Rembang, dan terakhir 2019 itu Kak Yu pelatihan di Bangkalan Madura, batik Gentongan. Bangkalan Madura. Oke Kak Yu. Berarti dengan banyaknya Kak Yu mengikuti pelatihan membatik gitu Kak Yu ya.
Berarti sudah banyak nih sertifikat yang terkumpul. Mungkin bisa Kak Ayu sebutkan sertifikat apa saja itu gitu. Alhamdulillah untuk sertifikat waktu itu Kak Ayu ada ikut ujian kompeten untuk batik tulis dan untuk pewarnaan. Oh, berarti sertifikat itu berisi sebagai pengakuan atau profesi gitu Kak Ayu ya, sebagai perajin batik gitu ya. Iya, berarti kita di situ diakui memang benar-benar sebagai pembatik tulis dan pewarna karena kita memang menguasai. Itu berlakunya selama 3 tahun. 3 tahun saja. Berarti setelah masa berlaku itu habis gitu, berarti bakal ada ujian lagi gitu Kak Ayu ya. Lagi, oh, iya. Oke, selanjutnya Kak Ayu. Saya ingin lebih mengetahui terkait batik di Provinsi Jambi khususnya Kak Ayu. Sebelum kita membahas terkait motif-motif Jambi, batik Jambi yang ada di Provinsi Jambi ini, saya ingin tahu terlebih dahulu nih Kak Ayu, jenis-jenis batik itu sendiri. Mungkin bisa Kak Ayu sebutkan jenis-jenis batik yang ada di Provinsi Jambi ini apa saja begitu. Untuk kalau jenis kainnya, kita Jambi itu udah mempergunakan kain katun, kain semi sutra, kain sutra, ATM, juga ATBM. Oke, berarti dari jenis-jenis kain tersebut nih, yang nilai jualnya paling tinggi itu di jenis apa gitu Kak Ayu? Itu di jenis ATBM. ATBM adalah jenis kain yang alat tenun bukan mesin. Jadi benang sutra ditenun, setelah menjadi kain baru kita batik. Oke, pantasan harganya agak tinggi gitu Kak Ayu Iya. ya. Kalau untuk harga jual yang standar gitu Kak Ayu, biasanya itu pakai bahan atau jenis kain apa gitu Kak Ayu? Kalau yang untuk yang standar, yang biasa dicari konsumen untuk oleh-oleh gitu, biasanya dari batik katun cap. Gini Kak Ayu ya? Iya. Seperti ini. Ini adalah contoh batik katun cap. Oh, katun cap. Iya. Ini biasanya kalau di sanggar batik ada Kak Ayu ya? Ini biasanya nilai jualnya mungkin kisaran berapa sampai berapa gitu Kak Ayu? Oh, ini kalau untuk batik ini kisaran per meternya 75 sampai 100.000 per meter. 100.000. Iya. Oke, berarti kalau ini kan batik cap nih. Iya. Untuk batik tulis kan saya dengar ada juga batik tulis Kak Ayu ya? Iya. Oke, itu apakah ada perbedaan harga atau bagaimana Kak Ayu? Oh ya, kalau untuk batik tulis perbedaan harga dengan batik cap itu jauh sekali. Jauh sekali. Iya, karena di batik tulis itu nilai seninya lebih tinggi dan mengerjakannya juga lebih lama. Lebih lama gitu. Iya. Berarti untuk kualitasnya lebih bagus batik tulis gitu Kak Ayu ya? Oke. Ibaratnya kalau batik tulis tidak pasaran. Nah, ya betul. Berarti istilahnya limited edition gitu Kak Ayu ya? Oke kawan-kawan, tadi kita sudah mengetahui nih jenis-jenis batik di Provinsi Jambi. Jadi sekarang saya ingin menanyakan nih Kak Ayu terkait motif-motif batik yang ada di Provinsi Jambi. Mungkin bisa Kak Ayu sebutkan gitu Kak Ayu. Apa saja itu? Kalau untuk motif itu kita sudah mempunyai banyak sekali ya. Banyak sekali. Selain kapal sanggar, durian pecah, tampuk manggis, angso duo, batang hari. Kebetulan yang ada di sini adalah batik motif batang hari dan angso duo. Oh, ini angsanya. Iya, ini batang harinya Kak Ayu ya. Kayak ini batik cap Kak Ayu ya, benar ya? Ini batik cap. Batik cap. Iya. Kalau untuk batik tulis itu sendiri gitu Kak Ayu? Batik tulis kebetulan ini ada yang Kak Ayu bikin, ini batik tulis bermotifkan angso duo. Oke, ini batik tulis bermotif angso duo gitu Kak Ayu ya. Kalau untuk bunga-bunganya ini apakah ada? Ini ada dicampurkan bunga melati. Bunga melati Kak Ayu ya. Oke. Mungkin ada banyak motif yang ada di Provinsi Jambi ini Kak Ayu ya. Iya, Salah satunya motif, tadi sudah ratusan. Sudah ratusan Kak Ayu ya. Iya. Mungkin bisa Kak Ayu ceritakan gitu, motif apa sih yang pertama kali Kak Ayu buat gitu di batik itu sendiri? Waktu pertama kali Kak Ayu belajar itu Kak Ayu ngambil motif yang gampang dulu. Iya. Yang pertama kali Kak Ayu belajar itu bikin taplak meja, motif melati. Motif melati. Oh, berarti kalau untuk istilahnya pemula itu lebih mudah untuk menggambar motif melati gitu Kak Ayu ya. Sambil melatih tangan supaya terbiasa. Oke Kak Ayu, mungkin kawan-kawan di rumah dan saya juga ingin mengetahui nih Kak Ayu proses dan tahap-tahapan pembuatan batik. Mungkin kita bisa langsung melihat ke lapangan Kak Ayu ya. Ya, karena kita sudah mengerjakan batiknya, jadi sekarang kita ke tahap pewarnaan. Nah, bener. Boleh Kak Ayu ya. Yuk kawan-kawan semua, kita lihat proses dan tahapan bagaimana itu cara membatik gitu. Yuk boleh Kak Ayu.
kawan-kawan semua, kita sudah sampai di suatu tempat yang menjadi salah satu tempat sebagai proses pembuatan batik di Posko. Nah kawan-kawan, langsung saja kita nanyakan kepada Kak Ayu. Nah Kak Ayu, ini tempat sebagai apa nih Kak Ayu? Oh, ini adalah tempat untuk pewarnaan batik. Nah ini kan ada dua nih Kak Ayu. Apakah ada perbedaan? Oh, biasanya di sini untuk pewarnaan napol dulu. Napol. Terus yang kedua ini adalah untuk dalamnya, untuk menimbulkan warna. Oh, menimbulkan warna. Oke. Oke Kak Ayu. Nah yang ini sebagai tempat apa nih Kak Ayu? Biasanya batik sudah dicelup, di tembok, dicelup. Ini biasanya yang terakhir kita pelorotan. Oh, pelorotan itu sebagai apa Kak Ayu? Untuk menghilangkan lilin. Oh, menghilangkan lilinnya. Oke. Kemudian ini Kak Ayu? Ini untuk membilas. Membilas. Oh, oke. Setelah dilorot, biasa itu juga lah. Biasanya sampai berapa kali pembilasan ya? Itu sebersih mungkin. Sebersih mungkin ya. Tapi tidak ada istilahnya tuh harus sekian harus sekian nggak ada ya. Sebersih mungkin. Oke. Nah oke, jadi setelah pembilasan itu tahap selanjutnya apa dong? Biasanya itu sudah tahap terakhir. Habis kita jemur, setrika, terus batiknya udah bisa dipasarkan. Oke, berarti setelah dibilas, dijemur gitu ya? Iya. Oke. Habis itu disetrika, batiknya udah dipasarkan. Oke, sudah siap dipasarkan. Oke kawan-kawan semua, kebetulan nih pada hari ini sedang berlangsungnya proses pembuatan batik di posko kami. Oke, langsung saja kita melihat proses pembuatan itu ke posko kami. Boleh Kak Ayu? Oke kawan-kawan semua, mungkin saya ingin memperkenalkan ini ketua tim PHP2D kami. Mungkin saya persilakan Bang untuk memperkenalkan diri. Kenalkan sebelumnya saya Muhammad Reza Al-Fajri selaku Ketua Posko Kelurahan Gunung Laut, yang mana posko kami ini menjadi tempat pelatihan membatik selama program kami berlangsung. Nah teman-teman, jika kalian ingin mengupas atau melihat lebih lanjut program batik di Kelurahan Gunung Laut, mari sama-sama kita samperin posko kami ini. Oke, go! Setelah selesai proses pembuatan batik itu hingga batik menjadi suatu produk yang siap dipasarkan, ini merupakan tempat salah satu tempat pemasaran kami, dan tempatnya ada di belakang ini. Ini merupakan Yayasan Bina Lestari Budaya Balai Kerajinan Rakyat Barat Pinang Masak. Oke kawan-kawan, mungkin langsung saja kita lihat ke dalam apa saja yang ada di dalam sana. Boleh langsung.
kawan-kawan semua, tadi kita sudah melihat proses pembuatan batik hingga kita sampai di Sanggar Batik ini yang menjadi sentral penjualan batik yang ada di Kelurahan Budung Laut. Oke, kita kembali ke talkshow kita pada hari ini. Oke, kembali lagi di talkshow kita yang membahas terkait batik khususnya di Provinsi Jambi. Oke Kak Ayu, tadi kita sudah mengulas terkait jenis batik, motif batik, dan bagaimana proses pembuatan batik gitu Kak Ayu. Sebelum saya ingin bertanya terkait program kami ini, kami sedikit bercerita nih Kak Ayu. Tim kami hadir di Mudung Laut ini yaitu untuk melaksanakan program PHP 2D Kak Ayu, yang mana biasanya kepanjangannya itu program holistik, pembinaan dan pemberdayaan desa. Yang mana program ini di bawah naungan Kemendikbud Kak Ayu. Nah, alhamdulillahnya Kak Ayu ya, tim kami ini lulus membawa nama Universitas Jambi di skala nasional, yang mana hanya 2 tim nih Kak Ayu dari Universitas Jambi. Ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi tim kami Kak Ayu, bisa lulus di program PHP 2D ini. Nah, tim kami hadir di sini untuk melaksanakan program-program terkait ekonomi kreatif, pemberdayaan desa khususnya untuk program membatik gitu Kak Ayu. Oke, menyorot berbagai kegiatan PHP 2D kami Kak Ayu ya. Kemarin ada pelatihan batik seperti saya sebutkan tadi. Mungkin saya ingin meminta penilaian atau pandangan dari Kak Ayu nih Kak Ayu. Dikarenakan kemarin kan pelatihnya langsung dari Kak Ayu begitu. Melihat masyarakat yang mengikuti program latihan kemarin nih Kak Ayu. Pandangan Kak Ayu bagaimana seorang pemula yang mana sudah menyelesaikan pembuatan batik ini mungkin ya Kak Ayu ya hasilnya kemarin. Bagaimana pandangan Kak Ayu dari hasil dari program latihan membatik kemarin Kak Ayu? Kalau menurut Kak Ayu, ini untuk hasil pemula ini sudah sangat bagus. Oh iya. Karena dari sini udah kelihatan kalau ibu-ibu yang ikut pelatihan itu memang sungguh-sungguh. Harapan Kak Ayu ini kedepannya mereka benar-benar menekuni batik dan mencintai batik Jambi. Dengan adanya ketekunan dari mereka, insya Allah memang bisa menambah mendapatkan penghasilan untuk ibu-ibu di masyarakat di Mudung Laut. Oke. Berarti untuk sebagai pemula ini merupakan hasil yang sudah luar biasa Kak Ayu ya. Iya. Walaupun memang ada sedikit kurang rapi mungkin Kak Ayu dilihat ya karena itu sebagai pemula itu memang merupakan hal yang biasa. Mungkin nanti setelah berbagai hasil ataupun nanti selanjutnya para masyarakat tekun lagi dalam pembuatan ini, mungkin hasilnya mungkin akan lebih baik seperti hasil batik-batik yang telah Kak Ayu buat ataupun Kak Ayu pasarkan gitu Kak Ayu ya. Insya Allah. Oke Kak Ayu, dari ini kan hasil dari sebagai peserta pemula untuk pengrajin batik Kak Ayu. Dengan hasil yang begini mungkin kira-kira bisa atau tidak untuk dipasarkan gitu Kak Ayu, ataupun dijadikan menjadi sebuah baju gitu Kak Ayu. Karena ini pemula dan bahannya juga sangat terbatas, tapi ini Kak Ayu rasa masih bisa diolah seperti dibikin masker seperti ini. Jadi untuk peluang bisnisnya juga udah bisa jalan. Iya. Mungkin dengan seiringnya waktu, insya Allah kedepannya mungkin ibu-ibu sudah bisa membuat satu potong bahan yang bisa untuk dijadikan bahan kemeja. Bahan kemeja. Oh, berarti dengan dasar kain yang begini belum cocok Kak Ayu ya untuk dijadikan sebagai bahan baju gitu ya? Jadi karena ini memang pemula, mungkin kalau kita untuk dibikinkan untuk bahan baju, ini mungkin belum begitu sempurna ya karena pemula. Menurut Kak Ayu ini hasilnya sudah sangat memuaskan. Oke Kak Ayu, menyoroti hasil dari karya peserta pelatihan yang mana bisa dibuat sebagai masker Kak Ayu ya di masa pandemi seperti ini. Memang ini merupakan peluang bisnis bagi pengrajin batik begitu. Mungkin bisa kawan-kawan lihat ya. Ini masker merupakan nanti hasil dari karya para peserta pelatihan PHP 2D ini. Yang mana nanti bakal dijual gitu kawan-kawan. Jadi nanti kawan-kawan yang ingin tertarik ya untuk membeli masker kami, mungkin nanti bisa datang di Sanggar Batik yang ada di Mudung Laut ini. Mungkin kalau dilihat dari jauh, ini terlihat elegan kawan-kawan. Apalagi sekaligus kita bisa memperkenalkan batik itu sendiri.
Karena sebagai pemuda kita juga harus bisa istilahnya memperkenalkan budaya kita begitu. Oke Kak Yu, tadi kita sudah membahas terkait hasil yang mana peserta batik lakukan, yaitu bisa dijadikan sebuah masker gitu Kak Yu ya. Sekarang saya ingin meminta saran dari Kak Yu nih Kak Yu, dari program holistik yang kami laksanakan di Mudung Laut ini. Kalau saran dari Kak Yu, harapan Kak Yu ya, kalau bisa memang program ini jangan putus sampai di sini, kalau bisa berkelanjutan sampai kita memang mendapatkan masyarakat yang sudah benar-benar bisa mandiri dengan adanya kegiatan yang kalian buat sekarang ini. Oke Kak Yu, mungkin harapan Kak Yu memang di masa yang akan datang, yang mana nanti program para perajin batik ini yang menjadi peserta pelatihan ini akan menjadi memang betul-betul perajin gitu ya Kak Yu ya? Iya. Oke, tadi harapan dari Kak Yu ini ya Kak Yu ya. Sekarang saya minta nih saran Kak Yu untuk para peserta yang mengikuti program kami ini gitu Kak Yu. Kalau saran dari Kak Yu buat ibu-ibu peserta yang ikut pelatihan batik itu teruslah berkarya, tekuni dan cintai batik. Insya Allah nanti kedepannya itu akan membuahkan hasil yang sangat bagus. Oke, bakal ada inovasi-inovasi batik yang menjadi nanti daya jual produk baru yang nanti bisa dipasarkan, mungkin bisa dititipkan juga di sanggar batik yang sebagai wadah saat ini di Mudung Laut begitu Kak Yu ya? Iya. Jadi Kak Yu sebagai pekerja di sana, karyawan di BKR itu kami memang menampung itu kerajinan-kerajinan yang itu ada yang berbau Jambinya. Oh gitu. Jadi memang di situ dari pihak pemerintah memang itu untuk membantu pengrajin-pengrajin kecil untuk memasarkan karya-karyanya. Oke, baik. Tadi harapan, kemudian harapan kami juga nih Kak Yu sebagai pelaksana program ini Kak Yu ya, yang mana kita tadi sudah melihat proses membatik dan kita melihat bahwasanya alat dan bahan kita sudah sangat lengkap gitu Kak Yu. Jadi nanti Kak Yu ya, dalam jangka panjangnya, kemudian nanti setelah program kami selesai, alat dan bahan ini mungkin akan kami serahkan kepada para peserta gitu. Jadi memang harapan kami sangat besar nih dengan para peserta yang mengikuti pelatihan kita pada program kali ini gitu Kak Yu. Oke, sebagai pertanyaan terakhir nih Kak Yu, untuk mengakhiri talkshow kita pada hari ini, saya ingin bertanya nih Kak Yu. Saya ingin meminta pandangan Kak Yu terkait batik ini sendiri di masa yang akan datang gitu. Kalau menurut pandangan Kak Yu, untuk kedepannya insya Allah batik kita ini lebih dikenal. Apalagi adanya dengan bermunculnya bibit-bibit baru ya benar. Ya, dari anak-anak muda yang seperti kalian yang pemikirannya lebih luas, lebih tinggi. Insya Allah nanti batik Jambi lebih dikenal. Oke kawan-kawan semua, sebagai kalimat penutup pada talkshow kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin yang bisa menjadi intisari dari talkshow kita pada hari ini. Yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui proses untuk membatik itu. Kemudian yang kedua, kita bisa mengenal beberapa motif batik khususnya di Provinsi Jambi. Kemudian yang ketiga, kita bisa mencintai batik. Kemudian yang keempat, kita bisa memperkenalkan batik baik itu di kancah daerah, nasional atau bahkan di internasional. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, kita bisa menggunakan batik dan mendukung para perajin batik khususnya yang ada di Jambi dan pada umumnya yang ada di Indonesia begitu. Oke Kak Yu, terima kasih banyak telah hadir pada hari ini, telah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini. Kemudian kawan-kawan semua, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.